Shalom semua sekali lagi. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan sharing tentang second home. Ya, katakan sama-sama dengan saya, second home. Dalam sebulan ini kita sharing tentang second home ya. Jadi pastinya kita sudah semakin lebih mengerti tentang second home itu apa. Itu keluarga kedua gitu ya, keluarga kedua kita punya keluarga jasmani dan Tuhan ingatkan kita sebagai rumah Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya keluarga kedua, keluarga rohani kita. Yang mengerti katakan amin. Keluarga kita yang mana sih ini? Kanan kiri, tengok kanan kiri. Nah itu keluarga rohani kita tuh. Ya itu adalah second home kita. Ini adalah second home kita, ini adalah gereja kita dan ini adalah juga komunitas rohani dalam kehidupan kita. Amin. Ya jadi seperti kita baca firman, kita baca dulu ya di Efesus 2 ayat 19. Kita baca firman Tuhan. Ya saya bacakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Tuhan ingatkan kita bukan orang asing, tapi kita adalah sama-sama apa? Keluarga Allah. Ya katakan sama dengan saya, sebagai keluarga Allah. Kita bukan orang asing satu dengan yang lain. Coba lihat kanan kiri, udah kenal belum tuh kanan kirinya? Nah kalau belum kenalan dulu, halo siapa namanya ya gitu-gitu. Tapi jangan kelamaan, jangan hobi saya apa, cita-cita apa, nggak usah, itu terlalu kelamaan ya. Ya, Tuhan ajarkan kita seperti salib. Salib itu jadi ada vertikal, ada horizontal. Keluarga Allah itu kita hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kita bersehati, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sama-sama dengar firman Tuhan ya. Tapi juga kita horizontal. Ya horizontalnya kita bersekutu satu dengan yang lain dengan saudara-saudara seiman kita yang mengerti kata amin. Ya jadi kita di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah bukan hanya bersekutu dengan Tuhan tapi juga dengan orang-orang percaya, saudara-saudara seiman kita, umat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya kita belajar gimana apa sih yang Tuhan mau ajarin kita di dalam kita bersekutu bersama-sama. Ya kan kalau tadi sharing ya bahwa kita bisa masuk dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil rohani yaitu live. Ya disebut di tempat ini live. Karena di live itu kita bisa saling mengenal. Kalau di yang besar ini kan kita mungkin susah ya. Ya kan kayak kanan kiri tadi kurang kenal ya. Tapi kalau di live itu komunitas yang lebih kecil, keluarga rohani yang lebih kecil. Itu kita akan lebih saling mengenal satu dengan lain. Ya siapa yang mau saya mau kenal lah satu dengan lain daripada kalau enggak tuh kita kayak datang kayak nonton bioskop. Datang pulang, nggak kenal kanan kiri, cuman ke sini terus ke atas terus ya. Tapi kita pengen kenal satu dengan lain. Siapa yang pengen lebih kenal lagi satu dengan lain? Boleh angkat tangannya? Ya puji Tuhan, artinya ini mesti ikut live semua ya. Amin. Oke, kita belajar. Apa yang Tuhan mau untuk kita, kenapa Tuhan mau kita masuk dalam kelompok-kelompok kecil dalam komunitas live. Yang pertama, Tuhan mau belajarin kita yaitu saling menerima satu dengan yang lain. Yang mengerti kata amin. Saling apa? Menerima ya. Tuhan ingatkan kita di Lukas 15 ayat 1. Kita hari ini akan lumayan belajar firman Tuhan. Ya jadi akan lumayan banyak ayatnya. Tapi semuanya bersemangat ya amin. Karena firman Tuhan itu tidak ada yang sia-sia ya. Jadi kalau dia tabur yang penting respon hati kita benar. Firman Tuhan itu akan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita. 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Ya Lukas 15 ayat 1. Firman Tuhan berkata ya saya bacakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Pemungut cukai itu sering datang ke Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menerima mereka. Tapi orang-orang Farisi sebel, ngapain sih dia ketemuan sama orang berdosa, ngapain sih dia makan sama orang berdosa. Mereka nggak suka, mereka menolak. Orang-orang berdosa mereka menolak, sedangkan Tuhan menerima. Ya menerima bukan membiarkan, tapi Tuhan menerima semua orang. Ya Tuhan ajarin kita, yaitu apa? Saling menerima satu dengan yang lainnya. Jangan pernah kita menolak orang. Ini nggak level kayak sama gua. Dia SD, gua apa? STLR gitu ya. Dia SD, ini S1, S2, S3 gitu kan. Sampai STLR, S campur gitu kan. Pada lapar kan semua. Nah, ya kan Tuhan ingatkan kita jangan pernah nolak mereka. Apakah mungkin dari sosialnya ya kan, dia mah orang broken home.
gue kan orang baik-baik gitu, kita nggak level. Atau, gue lihat dong, datang ke sini aja naik ini mobil, dum, ya bunyinya. Kalau yang itu, gitu, nggak level. Nah seringkali kita menolak orang, sedangkan Tuhan ajarkan kita jangan pernah nolak orang, terima semua orang. Amin. Tuhan Yesus pun menerima semua orang, menerima seperti apapun orang itu, bagaimanapun latar belakangnya apapun, suku bangsa atau apapun semua, kita harus menerima orang itu. Yang mengerti kata amin. Nah ada suatu kesaksian tentang Mahatma Gandhi. Siapa yang pernah tahu Mahatma Gandhi? Boleh angkat tangannya? Tahu ya? Kenal gak? Enggak kan? Saya juga gak kenal. Oke, dia udah wafat ya anyway. Nah Mahatma Gandhi dia tuh seorang tokoh nasional India. Nah kemudian suatu waktu tuh dia bilang gini, saya sebenarnya dia sangat terharu dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Sebenarnya dia pengen banget menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya gitu. Tapi ternyata suatu waktu dia punya kesaksian yang tidak baik, pengalaman yang tidak enak di dalam kehidupannya. Waktu dia mau datang, dia ke gereja, dia pengen gimana sih seperti apa. Tapi tiba-tiba dia ditolak oleh orang-orang di sana. Dia kulit India ya, kulitnya agak sawo-sawo matang gitu kan. Nah kalau yang di ini adalah kulit putih gitu, bule putih semua bule-bule gitu ya mungkin ya. Jadi, ini dia ditolak. Kamu bukan tempatnya di sini, kamu bukan di sini, maaf. Karena setelah itu, karena dia ditolak, mengalami penolakan, akhirnya dia berkata, mulai detik ini saya nggak akan ke gereja lagi. Dia bilang. Jadi dia bilang gini, sebenarnya saya pengen menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sebenarnya, tapi melihat orang-orang umatnya, orang-orang percayanya yang nolak saya jadi nggak jadi deh. Dan sampai hari ini, sampai wafatnya Mahatma Gandhi nggak pernah menerima keselamatan dari Tuhan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menolak dia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan yang Tuhan mau kasih ke orang, karena lewat kita jadi batu sandingan, orang jadi nggak bisa datang kepada Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang kedua, kita belajar saling mengasihi. Coba katakan sama-sama saya, saling mengasihi. Ya, Tuhan Yesus di Yohanes 13 ayat 34 memberi suatu perintah seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, firman Tuhan bukannya bilang, aku memberikan anjuran, bukan. Dia bilang, aku memberikan apa? Aku memberikan perintah. Perintah itu harus dilakukan. Mengasihi bukan suatu perasaan, pilihan boleh ya, boleh enggak. Kalau orang yang kamu suka, kamu mengasihi boleh. Oke. Tapi kalau yang enggak apa-apa, bukan. Mengasihi itu adalah perintah. Jadi kalau ada orang, kita kan mungkin ya secara manusia kita mungkin ada yang kita suka gitu ya. Orang ini kayak kita suka. Atau ada juga yang kita enggak suka. Menjengkelkan gitu, ngeselin kita gitu, melukai kita gitu. Kesel banget gimana mengasihi orang itu ya. Seringkali kita bilang, saya udah mengasihi. Tapi mungkin apakah level mengasihinya itu benar-benar mengasihi semua orang? Apakah yang suka dengan kita? Apakah yang mengasihi kita? Dan juga yang gak suka sama kita, yang menjengkelkan kita, yang jahat sama kita mungkin ya, yang gak mengasihi kita, apakah kita juga mengasihi mereka, ataukah kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, gitu, yang suka sama kita aja, tapi yang gak suka, yang jahat sama kita, gak mau mengasihi, apaan kayak gini, gak mau. Tuhan ingatkan kita, mengasihi itu adalah apa? Perintah. Jadi bukan suatu perasaan, tapi itu perintah. Suka gak suka orang itu mengasihi kita apa enggak, kita harus mengasihi. Amin. Siapa yang mau mengikuti firman Tuhan? Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang gini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya sama pemungut cukai? Dia juga mengasihi orang yang mengasihi dia. Tapi kalau kamu mengasihi orang yang gak suka sama kamu, yang benci sama kamu, yang melukai kamu, yang jahat sama kamu, itu kamu baru disebut murid-muridku. Amin. Jadi Tuhan ajarkan kita seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang enggak mengasihi dia. Kita pun juga Tuhan ajarkan untuk mengasihi semua orang. Baik yang suka ataupun yang enggak suka sama kita. Baik yang mengasihi kita ataupun yang enggak mengasihi kita. Ataupun yang berbuat jahat sama kita. Yang mengerti kata amin? Oke, yang ketiga adalah di dalam life kita akan dibentuk karakternya menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang mengerti kata amin? Amsal 27 ayat 17.
Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Waktu kita bertemu, bersekutu setiap minggu mungkin ya, atau ada terus kita akan bergesekan ya, kan ketemuan terus ya, deket kan, ketemuan terus. Tapi kalau kita enggak bersekutu, segala kita berjauhan, kita enggak akan saling bergesekan. Tapi kalau bertemu 4L, tahu apa? 4L singkatannya dari lu lagi gitu ya. Dia lagi. Itu aja kelutak. Lama-lama itu akan bergesekan. Gesek. Nah, seringkali kita ada kalanya orang kalau lagi bergesekan, dia nggak sadar bahwa sebenarnya firman Tuhan udah kasih tahu, besi najamin besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi kita ditajamkan, kita digesek gitu ya, ditajamkan. Itu untuk apa? Supaya kita menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan gak mau kita nih terus-terusan karakter kita. Pokoknya orangnya keras, terus aja keras. Tukang marah, terus aja tukang marah. Gak sabaran, terus aja gak sabaran. Tuhan mau kita punya karakter menjadi seperti Tuhan Yesus. Karenanya itu saling antara saudara seiman, saling gesek. Geseknya itu bukan gesek bukan besi menghancurkan besi, tapi menajamkan. Agar karakter kita berubah, karakter kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan inginkan bahwa kita bukan hanya jadi pengikutnya, tapi kita jadi murid. Murid adalah sesuai dengan serupa dengan apa? Murid sesuai dengan gurunya, ya kan? Jadi Tuhan mau ajarin kita bagaimana untuk menjadi serupa dengan Dia, yaitu dengan sama-sama saling menajamkan. Ya, jadi kalau misalnya di dalam live, dalam kita persekutuan komunitas rohani gitu ya, kalau misalnya kita digesek, kesel, jangan lari, jangan kabur, jangan kepahitan, jangan kecewa, jangan merasa dilukai udah pindah aja ke sini. Ntar di sini digesek lagi, ditajamin lagi. Karena apa? Karena Tuhan pengen kita ditajamkan untuk menjadi serupa dengan Dia. Jadi kalau kita pergi, gak enak di sini, kita akan lari-larian terus. Dan kita tidak pernah, rencana Tuhan tidak pernah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita lari-larian terus. Tapi kalau kita diem, ya udah diproses, bentuk diem, itu akan jadi tanah liat yang baik, yang bagus. Ya, karena Tuhan itu pecunan kita kan, Dia menggosek dengan orang-orang sesama kita untuk kita tajam, karakter kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mengerti katakan amin. Yang mau katakan uhui. Artinya semua mau ya amin. Oke, yang keempat adalah saling mengampuni. Ya, di Matius 18 ayat 21 dikatakan gini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali? Gitu. Petrus jadi datang ke Tuhan nih suatu waktu. Tuhan, mungkin dia habis dilukai nih. Si ini ngelukain lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Nah, udah 7 nih. Ini udah kebangetan nih. Tuhan, saya gimana nih? Saya mesti ngampunin terus. Ini udah 7 kali nih. Sampai 7 kali emang. Ini udah 7 kali. Dia mungkin berharap Tuhan Yesus bilang, sampai 7 kali kamu ngampuni, abis gitu tidak usah lagi. Mungkin gitu ya. Dia udah siap-siap. Habis ini gue gak usah ngampunin lagi. Tiba-tiba Tuhan bilang gini. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalinya masih tik. Kali berapa? Buset, itu ya ampun. Kalau 70 kali 7 kali aja berapa? 490 kali. Dalam sehari mengampuni 490 itu kan udah 24 jam ya pastinya ya. Jadi Tuhan bilang gini, artinya ampuni terus sama kayak kamu. Waktu kita berdosa sama Tuhan, kita minta ampun Tuhan. Aduh Tuhan, saya salah, saya dosa Tuhan. Tuhan, ya udah ampunin. Ntar kita, buat dosa lagi. Aduh Tuhan, saya salah lagi Tuhan ampun. Ya udah Tuhan ampun. Salah lagi. Berkali-kali kita datang kepada Tuhan dan berkali-kali Tuhan mengampuni kita. Benar ya? Gak pernah Tuhan gitu kita datang, sudah cukup, bosen aku. Muak aku melihat kamu dia lagi. Bosen gitu, enggak. Tapi Tuhan ampuni lagi. Jadi Tuhan ingatkan kita kalau kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita 70 kali, 7 kali. Artinya sampai tidak terhingga. Terus aja ampunin gitu ya. Walaupun mungkin dia nyesel apa enggak, yang penting bagian kita adalah mengampuni. Yang mengerti katakan amin. Tuhan ingatkan kita ada suatu perumpamaan tentang seorang raja, seorang hamba, dia
ngutang sama raja gitu ya. Ngutang dibilangnya 10.000 talenta. 10.000 talenta kalau dirupiahkan itu 4,8 triliun. Berapa? 4,8 berapa? Triliun. Coba kanan kiri. Wow, apakah saudara pernah melihat 4,8 triliun? Kita imanin aja pernah gitu. Oke, nah dia mengutang 4,8 triliun. Sedangkan kemudian dia kan minta ampun ke bagindanya, ke rajanya. Raja udah mau jeblosin dia ke penjara kan. Ini mau dijeblosin tapi dia bilang gini, aduh Tuhan, Raja maaf, tolong saya kasih waktu saya, sabar ya, aduh saya nggak bisa ini, tolong kasih kabar. Karena rajanya kayak berbelas kasihan, 4,8 triliun, dia kerja 200.000 tahun kayaknya juga nggak bisa melunasi utangnya gitu kan. Ya udah deh, dia lunasin. Nah tiba-tiba ada temennya si hambanya ini datang, pas dia ketemu, nah ini dia nih kamu ya si hambanya nih. Yang utang sama raja 4,8 triliun. Kamu ya, kamu ngutang ke saya 10 juta. Sini, mana duitnya? Aduh, saya belum punya, saya nggak ada. Sabar ya, saya akan nanti nyicil lah atau nanti saya kerja gojek atau apa. Saya akan benar-benar 10, nanti saya ini ya sabar aja dulu ya saya lunasi. Nggak bisa, sini, cepetan mana? Aduh tolong, maaf, tolong ya, sabar, nggak bisa. Langsung dia cekek gitu ya, dicekek, habis gitu dimasukin ke penjara. Si kawannya itu. Nah kemudian kawan-kawan yang si hamba itu sedih kan, kok kawannya kita dimasukin penjara, langsung lapor kepada raja. Raja ini teman kita dijeblosin ke penjara, kenapa? Iya dia ngutang 10 juta sama si hamba ini. Hah 10 juta aja dimasukin penjara, langsung orangnya dipanggil. Kamu ceritanya nih bahasa apanya ya, premannya gitu. Kurang ajar ya gitu. Ini kamu gak salah. Saya udah lunasin kamu udah saya lunasin gak usah bayar sama sekali. 4,8 apa tadi? Triliun. Kamu ada orang yang ngutang 10 juta. Kamu minta, kamu cekik, kamu masukin penjara. Wih kamu kok kebangetan banget ya. Bener-bener akhirnya hamba itu dijeblosin ke penjara. Seperti itu juga hal pengampunan. Kalau kita bilang, Tuhan ini orang udah berpuluh-puluh kali nyakiti saya. Aduh Tuhan saya udah perih, udah kayak disiram, diiris-iris pisau, dikasih jeruk nipis, dikasih cabai lagi. Aduh Tuhan ini tinggal bentar lagi jadi rujak ini. Aduh Tuhan hati saya ini gimana gitu ya. Nah Tuhan ingatkan kita, bukannya orang itu layak diampunin. Tapi kita mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus, ya beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita udah terlebih dahulu dosa kita yang kita harusnya masuk dalam lautan api. Kita dibebaskan, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita mengampuni orang bukan karena orang itu layak diampuni. Tapi karena pengorbanan Tuhan sudah mengampuni kita. Walaupun kita tidak layak diampunin. Ya jangan pernah kita merasa saya layak diampunin. Oh ya layak apanya, kita tuh harusnya udah dimasuk ke dalam lautan api. Kita layak apanya, siapa yang bilang saya layak diampuni. Siapa yang bilang kita layak, kita semua gak ada yang layak. Tapi kita dilayakkan, kita diampuni Tuhan. Pengorbanannya yang besar dalam hidup kita. Karenanya Tuhan ingatkan mengampuni adalah kita mengampuni orang bukan karena dia layak. Tapi karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Oke, yang berikut. Yang kelima, kita sama-sama di dalam life itu kita belajar saling melayani. Ya, di 1 Petrus 4 ayat 10 katakan gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya Tuhan ingatkan kita, layanilah seorang dengan yang lain. Jadi di dalam life, dalam komunitas yang kecil, lebih kecil kalau ya, kita bisa saling melayani. Kita bisa sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Kita juga sama-sama belajar saling melayani. Gak ada pemain gitarnya ya? Saya main gitar. Jreng, jreng. Gak ada pemimpin pujian ya? Saya nyanyi. La la la, padahal agak-agak fals gitu. Udah lah gak apa-apa, yang lain semua nyanyi semua ditutup kuping. La 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 gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Gak ada yang mungkin, ini ya perlu disiapin kursi-kursi, perlu siapin apa ya. Saya bantuin. Kita sama-sama saling melayani, belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Karena kita lebih bukannya hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita hidup untuk mementingkan juga kepentingan orang lain. Ya, jadi hidupku bukan aku lagi tapi Yesus dalamku. Makanya kita saling melayani. Sama seperti Tuhan adalah Tuhan dan guru kita, dia mengajari kita untuk melayani. Dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Tuhan pun
mengajarkan kita untuk kita saling melayani satu dan yang lain. Yang mengerti kata amin. Yang mau katakan yes yes. Ya, amin, puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, yang berikut adalah saling menasehati. Di Galatia 6 ayat 1 kita baca ya, saya bacakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, dikatakan saudara-saudara, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, kamu harus memimpin orang itu kepada yang benar, ke jalan yang benar. Jadi kalau kita lihat ya seorang yang ini mungkin di gereja gitu ya, di ibadah kita dengar firman Tuhan apa, tapi orangnya tetap aja nih ibadah jalan, doa jalan, puasa jalan, tapi juga misalnya suka pornografi juga jalan, judi juga jalan, mabuk-mabuk juga jalan, obat juga jalan aja gitu. Tuhan ingatkan kita harus saling nasehatin. Orangnya masih ngerokok, minum-minum, kita jangan, ya udah nggak apa-apa lah, ya udah tanggung jawab sendiri. Enggak, kita semua harus saling menasehati. Kamu harus saling nasehatin, jangan kita biarin justru. Kan menerima tapi tidak membiarkan. Gitu. Jadi kita harus saling menasehati, jangan, kan udah tahu tubuh kita bait suci. Jangan dipakai untuk hal yang tidak baik, jangan terus dalam kebiasaan buruk, jangan kompromi sama dosa. Kita ingatkan. Ya, karena di dalam komunitas rohani itu kita bersama-sama kita harus saling menasehati. Biar kita sama-sama menjadi pelaku firman yang mengerti, katakan amin. Ya, yang ketujuh, ada 50 lagi ya. Ini yang ketujuh. Oke, ada 43 lagi. Tenang aja semua. Semua masih bersemangat? Mantap, beneran saya ke 4 sampai 43 loh ya. Oke, yang ketujuh, sebagai tempat dukungan dan kekuatan. Ya, di Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, Tuhan ingatkan kita sebagai dukungan. Jadi waktu kita di live, waktu kita dalam saudara-saudara seiman gitu, itu sebagai tempat dukungan dan kekuatan. Jadi kalau ada seorang yang sedang mungkin ada sakit nyakit, mungkin dalam masalah keluarga, mungkin dalam ekonomi, jangan kita jauhin. Wih, ini orang lagi kayak virus. Dia lagi ekonominya kurang bagus. Kabur. Semua pada kabur gitu loh. Justru ini bertolong-tolongan dalam kita membantu satu dengan yang lain, yang mengerti kata amin. Ya, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolongan. Kalau orang lagi terbeban, menanggung beban, kita sini saya bantuin. Sini saya doain. Kita doain, kita kuatin, kita ingatin. Ayo terus maju terus ya. Ayo kamu bisa bangkit. Ayo kita doa sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan akan sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kita. Ayo kita doakan, kita kuatkan. Kita jadi kayak shoulder to cry on gitu ya, pundak yang membuat nangis. Orang aduh gimana, saya lagi hidup, saya lagi hancur. Aduh mungkin ada ekonomi bangkrut atau aduh ada sakit nyakit nih, gimana keluarga saya. Kita yang udah ada, ayo kita doa ya, ayo semangat, ayo kuatkan, kita kuatkan. Jangan kita nggak tahu itu mah urusanmu, urusan saya sudah sibuk dengan mencari 4,8 triliun gitu ya. Jangan kita kayak gitu, tapi kita benar saling menanggung satu dengan yang lain. Gitu, amin. Ya, yang berikut, yang ke-8. Mantap ya, ini benar-benar sampai 50 nih ya. Yang ke-8 adalah saling menjaga. Kejadian 4 ayat 9, firman Tuhan berkata gini. Jadi waktu itu ada Kain, ada Habil. Dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah kemudian Kain persembahannya ditolak sama Tuhan. Habil diterima sama Tuhan. Langsung Kain sebel, iri, benci. Kok dia diterima ya, kok persembahan saya ditolak. Akhirnya Kain membunuh Habil. Nah waktu Kain membunuh Habil, Tuhan bertanya, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu gitu ya. Apakah aku penjaga adikku? Gitu. Kain bilang, mana saya tahu gitu. Padahal dia yang membunuh ya, mana saya tahu, dia bilang gitu. Nah Tuhan ingatkan kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara-saudara seiman kita, itu keluarga kita yang mengerti kata amin. Kalau keluarga hilang, kalau saudara punya anak, punya saudara hilang, nggak pergi dari rumah, kabur, kira-kira saudara akan mencari atau enggak? Atau hore, puji Tuhan dia pergi, sehingga
jatah makanan, jatah pyeonghai kita lumayan banyak sekarang. Kalau biasanya mesti berbagi ya sama dia ya. Kalau sekarang lumayan satu porsi makan sendiri gitu. Nah, apakah kita nggak pedulin apa? Ada anggota live kita, ada umat Tuhan, ada orang percaya, ada teman mungkin seringkali datang ke gereja. Lama dia udah nggak datang ya. Dia kemana ya? Apakah dia sakit? Apakah dia sudah suam-suam kuku? Apakah dia sudah hilang murtad misalnya, apa yang terjadi dengan dia? Mari kita saling menjaga. Kita harus saling peduli, jangan kita, biarin aja, dia mah urusan dia. Saya sedang mencari 4,8 triliun gitu. Jangan sampai kita kayak nggak pedulian, tapi Tuhan ingatkan kita saling jaga. Sebagai suatu komunitas, sebagai suatu keluarga, saling jaga. Ya kalau Tuhan ingatkan, Kain apakah di mana Habil adikmu? Kalau dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Pastinya dia penjaga adiknya, harusnya. Benar ya, kita menjaga keluarga kita masing-masing. Kita menjaga juga keluarga rohani kita. Kalau yang hilang, kita cari. Kayak Tuhan Yesus, 100 domba, 1 hilang, dia cari. Begitu pula kita, ada keluarga rohani kita yang hilang. Yang, kok udah lama gak kelihatan. Kita cari, yang mengerti kata amin. Nah, yang terakhir. Yang lain, gitu ya. Yang terakhir. Kita bersuka cita bersama. Amin. Kisah 2 ayat 46 dikatakan gini. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, jadi jangan lupa bersuka cita. Amin. Karena kita anak-anak Tuhan, kita sama-sama Tuhan bilang apa? Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kita bersuka cita bukan karena masalah kita nggak ada atau masalah kita sudah diselesaikan. Kita bersuka cita karena nama kita sudah ada dalam buku kehidupan. Yang mengerti kata amin. Jadi kita sama-sama sekali lagi kalau kita berkumpul bersama kita bersuka cita karena sukacita Tuhan adalah apa? Kekuatan